itu belakangan ini. Oke, jadi hari ini sudah resmi ya dilaporkan ya ke pihak kepolisian pada malam ini jam 18.30. Ini telapornya disebut di sini jelas ada atas nama Hadi Pranoto, si profesor yang kemudian diinterview sebagai narasumber di acara itu. Kemudian yang kedua adalah pemilik akun YouTube Dunia Manji. Pemilik akun YouTube ini. Nah, kalau kemudian hasil penyelidikan ternyata misalnya Anji kemudian dianggap terlibat, itu memungkinkan karena ada tindak pidana yang namanya turut serta, tahu ya? Pasal 55. Dia menyebarkan berita bohong karena dia diundang dalam acara, nanti itu proses penyidikan yang kemudian akan menentukan. Artinya tidak menutup kemungkinan bahwa secara pribadi Anji bisa diminta pertanggungjawaban secara pidana, Anji. Kemudian akun YouTube-nya itu bisa dilakukan penyitaan karena diduga sebagai barang bukti untuk melakukan tindak pidana penyebaran. Nah, itu yang penting. Bang, dilaporkannya kenapa, Bang? Iya, dilaporkannya pertama kan ada dugaan masalah berita bohong kan yang disampaikan oleh si narsum ini, interview si profesor ini. Nah, kemudian disebarkan. Penyebaran itu dilarang undang-undang ITE. Itu ada di pasal 28, makanya kita laporkan. Ada pasal 14, 15. Ini ancaman pidananya ini 10 tahun loh. Ini nggak main-main. Bisa langsung ditahan pelakunya, bisa langsung ditangkap. Termasuk pasal 28 ayat 1 yang kemudian diduga dijerat itu kepada Anji, dan itu di atas 5 tahun. Artinya apa? Anji memungkinkan juga untuk dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara ini karena ancaman pidananya yang begitu tinggi. Tetapi sekalipun begitu, biar kita serahkan sepenuhnya persoalan ini kepada pihak kepolisian. Yang pasti ini sudah resmi dilaporkan. Nah, sejauh ini di media sosial atau beberapa statement dari ID misalnya kan mengatakan ya bahwa minta polisi untuk mengusut, menindak tegas pelakunya. Nah, sekarang ini sudah resmi. Kita sebagai masyarakat sudah melaporkan. Artinya semua pihak yang kemudian berkaitan dengan ini, ID juga harus mau untuk memberikan keterangan dan membantu pihak kepolisian agar persoalan ini kemudian menjadi terang. Apakah betul ada penemuan, apakah betul obat COVID sudah ada. Nah, sehingga kemudian masyarakat tidak bingung. Nah, itu yang kemudian menjadi poin penting. Jadi saya kira kita percaya bahwa Polri akan bertindak profesional dalam menangani perkara ini, dan kita berharap semua yang kemudian mendesak agar ada penegakan hukum dalam perkara ini pun, termasuk dari ID, akademisi, dan kemudian mereka pihak terkait yang paham terhadap persoalan ini, yang mau bekerjasama dalam keputusan untuk memberikan keterangan agar perkara itu kemudian menjadi terang. Ya Bang, mempertegas berarti Abang sebagai pelapor menilai konten itu membuat masyarakat menimbulkan rasa kurang tidak percaya kepada pemerintah ya Bang? Iya, kalau kemudian, ini yang gini loh, yang berbahaya dalam pernyataan yang disampaikan oleh si profesor ini, Hadi Pranoto ya, di dalam keterangan interview itu, pertama itu ada dua, menurut saya yang paling fatal ya. Pertama adalah soal sebutan bahwa dia punya satu sistem yang namanya digital technology yang tadi kita katakan. Digital technology itu kata dia, rapid test dan swab itu nggak perlu gitu loh. Sampai ratusan ribu, dengan 10.000 dan 20.000 itu sangat efektif. Bayangkan loh, masyarakat selama ini kan ngikut dengan penerapan dilakukan oleh pemerintah. Berarti selama ini kalau misalnya ada yang jauh lebih efektif dan biayanya lebih murah, berarti dibohongin dong masyarakat. Bisa dong kita berpikir kayak gitu, berarti kita dibodohi. Dan ini kan berbahaya. Makanya kenapa kemudian ID mendesak agar ada proses penegakan hukum terhadap ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia mengklaim sebagai seorang profesor dan ilmuwan, dan salah satu ilmuwan dari 4 ilmuwan di dunia, tim medis yang kemudian dia menemukan COVID ini. Wah, itu kan luar biasa. Kalau benar bahwa dia ada seorang penemu, ini kan harus diapresiasi. Kalau benar. Tapi kalau kemudian tidak benar, ada kepentingan lain, ternyata hanya ingin menaikkan konten untuk sekedar memviralkan, ada kepentingan komersil di luar itu yang tidak ada hubungannya dengan kesehatan, kan ini namanya sesat. Gitu loh. Apalagi ini disampaikan oleh public figure yang punya voter dan follower besar, dan ini yang berbahaya. Akan dijadikan modus ke depan dan kemudian hari bahwa cara-cara dalam praktek-praktek seperti ini akan terus diulang hanya untuk memenuhi kepentingan konten. Dan itu kemarin terjadi dalam kasus sampah yang dipakai untuk kepada masyarakat diisi daging. Dan itu terus akan seperti itu yang kita khawatirkan gitu loh.
Kalau ini kemudian dibiarkan, makanya kepada public figure, saya kira seharusnya sudah saatnya dilakukan penegakan hukum termasuk terhadap hal-hal seperti ini supaya masyarakat tidak bingung. Nah, poinnya itulah kira-kira.